Selamat datang di podcastnya WGWC, satu ruang belajar penting tentang perempuan dan pencegahan ekstremisme kekerasan. Di podcast ini Anda bisa belajar seputar dinamika bagaimana perempuan terlibat dalam ekstremisme kekerasan. Nah, edisi ini kita mau mengulik urusan bagaimana pendampingan kepada kelompok perempuan. Yang satu ini adalah kelompok istri atau perempuan-perempuan di dalam lingkar dan keluarga mantan narapidana teroris. Nah, data Indonesia sendiri mengatakan bahwa sejak 2000 sampai 2021 setidaknya ada 654 insiden teror terjadi di Indonesia, dan yang paling banyak adalah pada era Presiden SBY. Nah, jika kita nambahkan data lagi tahun 2022 sampai 2024, tentu ada banyak sekali penangkapan, teman-teman bisa cek di Google. Nah, di setiap aksi teror dan penangkapan para teroris yang laki-laki, itu ada sejumlah perempuan-perempuan yang hidupnya berubah 180 derajat karena penangkapan suaminya atau karena penangkapan anaknya. Nah, mereka inilah para perempuan yang dari hari ke hari berjuang betul bagaimana dealing dengan namanya masyarakat itu. Tahun 2016 saya dilibatkan di dalam proses program yang namanya self empowerment oleh Universitas Indonesia, dan bersama dengan sejumlah banyak para perempuan, istri, mantan napiter. Mereka ada dalam sebuah ruang khusus seperti itu yang mereka belajar tentang apa itu pemberdayaan. Nah, di proses itu saya memperkenalkan sebuah metode yang namanya Sungai Kehidupan Perempuan, melihat bagaimana sih perjalanan mereka ini dari kecil sampai saat ini dan seberapa mereka sebenarnya merasakan kebahagiaan atau sebaliknya merasakan kesulitan karena punya identitas tertentu. Nah, saya minta mereka menggambar, lalu kemudian di setiap fase mereka merasakan kebahagiaan, saya minta mereka untuk menggambar bunga, dan di setiap fase mereka merasa kesusahan, saya juga minta mereka menggambar sesuatu yaitu batu. Dan surprise, dalam proses perjalanan yang panjang ada dua masa yang membuat mereka happy. Satu, ketika mereka menikah. Kedua, ketika mereka memiliki anak. Selainnya adalah proses yang berliku dan tidak mudah. Kita juga sering berpikir salah kepada perempuan-perempuan ini. Dianggapnya mereka ini bersekongkol dengan suaminya. Kenyataannya mereka adalah individu yang berdiri sendiri dan mereka memiliki pikiran tentang bagaimana kebahagiaan itu. Dan apa yang membuat cita-cita mereka berbeda dengan para suami, kita akan simak nanti di podcast ini. Tapi yang pemirsa perlu sadari bahwa mereka ini cita-citanya sederhana dan mungkin sama seperti saya dan para perempuan yang lain, yaitu bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia. Sesimpel itu. Nah, kali ini agar kita nggak punya prasangka kepada para perempuan ini, dan apalagi ke depan kita pengen masyarakat membantu bagaimana para perempuan ini bisa bersama-sama dengan masyarakat kembali dan beraktivitas sebagai warga negara yang sama statusnya dengan kita. Kita kedatangan Erni Kurniati, bekerja di Diaspar, dan Erni ini melakukan pendampingan secara intensif kepada para perempuan ini. Nah, pengen tahu kan bagaimana proses pendampingannya? Erni, makasih banget nih udah datang di podcast WGWC ini. Gimana kabarmu? Kabarku baik, alhamdulillah. Ini suasana lagi nggak terlalu panas tapi juga
kayaknya lagi mendukung nih. Iya, lagi mendukung ya. Mudah-mudahan Lagi nanti mendukung. pembicaraan kita juga bisa hangat ya. Iya. Karena tentu saja apa yang dilakukan oleh Erni itu nggak banyak orang melakukannya. Dan kesempatan ini pengen banget di podcast ini Erni berbagi tentang pengalaman dan pengetahuan bagaimana bekerja dengan perempuan di lingkar ekstremisme. Oke, sebelum kita ngomongin kerjaan yang pasti akan menantang itu, boleh nggak di-spill sedikit apa sih pengalaman pribadi Erni yang membuat ngerasa bahwa ini panggilan hidup kamu gitu? Wow, pertanyaannya cukup mendalam. Mungkin mah bisa dijawab ya. Cukup mendalam terkait pengalaman pribadi gitu. Dulu saya gabung di Division for Applied Social Psychology Research, itu DASPER kita singkatnya, 2019 awal. Iya. Waktu itu bulan Maret awal lah ya. Sebenarnya ini tidak sengaja menjadi pendamping untuk kebanyakan adalah istri, tetapi juga ada member atau anggota keluarga lain, seperti ibu misalnya, atau adik perempuan misalnya, atau kakak perempuan. Itu secara tidak sengaja, karena sebenarnya dasarnya adalah saya join itu untuk menjadi asisten peneliti. Jadi dari peneliti bergeser menjadi pendamping. Menarik ini, coba. Jadi itu nggak sengaja, karena kok ketika melakukan proses tadi ya, observasi, kemudian saya terlibat langsung dalam intervensinya gitu, dan menemani anak-anak. Jadi dulu itu saya nggak langsung terjun menemani para istri atau ibunya gitu, tapi menjadi pengasuh dulu. Okay. Jadi saya terlibat di anak-anak, kegiatan anak-anak selama orang tua mereka melakukan kegiatan workshop waktu itu ya, yang tadi Mbak Ruby sudah cerita juga. Yeah. Jadi kok penasaran anak-anak, sama halnya seperti saya lihat pada keluarga lain gitu. Kemudian saya engage dengan para ibu-ibu, dan mereka tuh kok kan ketika kita ngomongin katakan terorisme gitu, itu kayaknya serem banget ya. Serem banget. Waktu itu saya juga kayak, saya pikir akan wah gitu, sangat serem dan nggak akan secair itu gitu. Saya harus menyesuaikan pakaian misalnya, harus jaga sikap dengan bahasa-bahasa yang kayak Arab-Araban gitu, kayak misalnya uti, umi dan lain sebagainya gitu. Ternyata enggak. Mereka pada umumnya seperti ibu-ibu yang lain, ketika ngelihat anaknya ke hotel, kita main ke kebun binatang, ke Monas misalnya, itu mereka sangat senang, dan ya nggak ada sama sekali ngebahas terkait dengan kasus orang tuanya ataupun tentang negara, kayak misalnya ngomongin Indonesia ABCD gitu ya, yang harus negara Islam langsung kayak gitu ya. Enggak. Mereka ngobrolinnya hal kamu suka ini jadi normal seperti orang tua yang lain. Itu yang akhirnya saya penasaran gitu. Sebenarnya seperti apa sih di belakang ini gitu, sehingga orang tua mereka atau ayah-ayah mereka tergabung dalam kelompok radikal lah kita sebutnya gitu. Di situ sih kayak kemudian saya juga dari rasa penasaran, saya melihat kok ini nggak jauh dari pengalaman pribadi saya gitu. Waktu saya ketika mengalami banyak hal tidak menyenangkan di keluarga ataupun di lingkungan sekolah misalnya, atau lingkungan bermain. Nah mereka juga sama seperti itu. Jadi ada persamaan rasa sakit yang pernah dialami lah kayak gitunya ya gitu. Jadi kayak paham gitu. Oh, begitu ya. Jadi begitulah saya konsisten, alhamdulillah gitu, dipercaya sampai sekarang untuk mengelola program namanya Family Resilient, di mana mempertemukan saya dengan mereka gitu. Nah, apa yang nilai yang kamu yakini sehingga kamu ngerasa perlu melakukan dan perlu terlibat di dalam proses menuntun ya para perempuan ini pada fase di mana mereka bersama dengan masyarakat mestinya bisa hidup
saling membantu satu dengan yang lainnya. Apa yang begitu kuat mendorong Erni? Selain tadi pengalaman tadi, tapi nilai apa yang mungkin kemanusiaan ya. Ngerasa bahwa dulu saya sendiri gitu. Saya berjuang sendiri, mengalami fase-fase dan akhirnya bisa keluar gitu dari situasi seperti yang saya gambarkan, rasa sakit misalnya. Itu saya merasa bahwa berjalan sendiri itu sangat sulit gitu. Bahkan prosesnya akan sangat panjang dalam seseorang menjadi istilahnya menyadari bahwa dia dalam situasi yang tidak baik-baik saja misalnya. Jadi sebagai manusia, dan saya merasa bahwa ini bagian dari dakwah lah ya. Saya mengatakan dakwah gitu dalam artian ini adalah yang Tuhan inginkan gitu. Bukan lagi dalam konteks kita memaksakan apa kehendaklah gitu ya dalam tanda kutip tertentu, tetapi saya merasa bahwa dengan cara ini itu bisa merangkul gitu, bisa membuktikan bahwa kamu nggak sendiri, bahwa Tuhan itu emang menciptakan kita diverse, beragam, dan kamu nggak sendiri mengalami hal ini gitu kan. Yuk bareng-bareng gitu. Saya mau kok gitu. Jadi itu di luar malah beyond pekerjaan sebenarnya. Jadi menjadi pendamping itu adalah nggak sengaja, tapi sebenarnya punya rasa kebutuhan yang sama ya. Merasa bahwa ada fase tertentu di hidupnya Erni pernah mengalami satu kesulitan, dan ternyata kalau ada orang yang menemani itu mungkin jauh lebih mudah pencarian pada saat krisis diri gitu itu menurut saya akan jauh lebih mudah dan juga konteks dalam keagamaan pun akan lebih cair gitu. Tidak saklek lah ya, atau kita sebut eksklusif atau seperti apalah bahasanya, tapi menurut saya itu membuat saya pribadi, dan saya juga melihat gitu ya akhirnya setelah perjalanan lebih dari 5 tahun itu, wah itu membuat mereka istilahnya lebih nyaman untuk beragama dan bersosialisasi dengan identitas agama mereka seperti itu. Nah ini kan bukan hal yang mudah ya, meyakinkan niat baik kamu nih ya kepada kelompok ini. Gimana tuh proses membangun kepercayaan kepada mereka ya, agar apa yang kamu alami dan nilai yang kamu yakini itu terresonansi kepada para perempuan ini, dan mereka bersedia gitu menjadi bagian dari pencarian itu dengan ditemani oleh kamu gitu. Ya itu pasti butuh proses, butuh mengenal gitu ya. Mereka menolak pasti karena belum kenal siapa siapa DSPR misalnya. Tapi sempat ada penolakan gitu? Itu sempat, bahkan itu saya di awal-awal program mengumpulkan mereka itu sangat sulit. Sangat-sangat sulit, dan bahkan kayak dianggapnya ya ini terkait dengan menyudutkan suaminya yang di dalam penjara misalnya. Ini adalah bagian dari kepolisian yang mencoba ya kayak ngulik-ngulik informasi lah ya, kayak gitu. Jadi dicurigai sebagai bagian dari gitu. Polisi. Itu bagian dari sebenarnya saya menganggap itu hal yang respon yang wajar gitu. Ketika situasi mereka yang ketika setelah saya tahu gitu situasinya seperti apa. Jadi saya melihat itu sebuah respon yang mungkin mereka nggak tahu responnya harus gimana lagi gitu, karena situasi mereka dalam situasi yang nggak tahu gitu. Mereka istilahnya lagi ruwet lah ya, benang nih masih kayak belum terurai dengan baik gitu. Jadi orang mau masuk pun mereka akhirnya negative thinking, kayaknya ini mau ini deh, kayaknya ini mau mempersulit kondisi kita misalnya kayak gitu. Atau mengambil kesempatan untuk mereka berpikir kayak kita ini bagian yang hanya untuk datang mengambil sesuatu dari mereka, kemudian informasi lah, terutama data misalnya, kemudian kita pergi tanpa jejak misalnya, tanpa intervensi lebih lanjut. Tetapi awal fase pertama itu kami jadikan tantangan untuk membuktikan bahwa kita tidak seperti apa yang mereka bayangkan gitu. Jadi ketika sukses di grup pertama itu mereka akhirnya
berbondong-bondong menghubungi untuk bergabung. Jadi mereka sendiri ya? Mereka sendiri yang akhirnya mendekati. Iya, mendekati dan bahkan di grup yang ketiga itu kami hanya punya slot 15 orang. Tapi yang membutuhkan lebih. Iya, itu lebih dan kami akhirnya terpaksa untuk menolak gitu. Oh gitu. Karena memang keterbatasan biaya yang kami miliki. Jadi kami hanya terbatas karena kami tidak hanya melibatkan para perempuan ini, tapi juga anak-anak mereka. Ada yang bawa 3, ada yang bawa 4 atau bawa itu kan juga kalau sebagai organisasi yang melakukan intervensi itu juga mempengaruhi budget kita gitu ya. Bukannya kita nggak mau membantu, tapi dengan testimoni dari istri-istri yang lain itu membantu kami untuk dikenal sebagai lembaga independen lah ya, tidak terafiliasi dengan misalnya lembaga politik atau pemerintahan, lembaga pemerintahan tertentu. Dan kami pun ketika mereka testimoni apa sih kegiatannya yang dilakukan di SPR misalnya dengan anak-anak dan mereka itu kan kayak asumsi saya waktu itu mereka punya komunitas kayak grup lah, kayak grup WhatsApp gitu. Jadi kayak perempuan-perempuan yang lain yang belum ikut, mereka nanya, kemarin acaranya gimana gitu. Jadi testimoni lah di situ. Oh yes, kemarin saya di hotel misalnya berapa hari, 3 hari, kemudian acaranya apa yang juga dipelajari, cerita juga gitu. Ada sesi kayak doktrinasi atau apa, nyari data tentang suami dan itu pasti ditanyakan. Dan mereka cerita sendiri. Saya nggak pernah di dalam acara itu kayak bilang, ibu nanti kalau ada yang nanya acaranya ABCD ya. Jadi nggak ada tuh arahan seperti itu. Nggak ada settingan lah ya. Nggak ada settingan lah. Terserah mau cerita apa tentang acara kalian. Bahkan mereka cerita ke suami mereka sendiri. Dan suami mereka tuh kayak, wah ini acaranya bagus gitu. Oke. Karena yang kami lakukan di awal adalah dealing dengan trauma mereka. Kami ada support group, ada psikolog klinis juga yang membantu kami gitu. Jadi hal pertama yang kami lakukan adalah membuat mereka senyaman mungkin dan ya membuat situasi itu tidak seolah-olah kita misalnya berkaitan dengan kasus suami mereka dengan terorisme dan lain sebagainya. Apalagi kita bawa jalan-jalan anak-anak dan ibu-ibunya, ya kayak piknik lah, piknik kecil-kecilan 1 hari, dan itu kita nggak ngebahas sama sekali tentang agama atau tentang kelompok suaminya tergabung di mana dan lain sebagainya, nggak sama sekali. Jadi mereka have fun aja. Dan suaminya juga kaget gitu. Kayak tentang aktivitasnya yang didesain oleh teman-teman didesain kayak wah kok nggak ada kaitannya nanya-nanya suami di lapas misalnya kayak gitu. Jadi beneran itu pendekatan awal yang akhirnya istri-istri kan itu ada batch 1 ya, dan ketika batch 2 itu mereka malah, saya boleh nggak ngajak si ibu saya misalnya, boleh nggak ngajak teman saya misalnya dengan kasus yang sama misalnya. Jadi itu membangun kepercayaan itu adalah proses yang panjang, dan tentu itu jadi tantangan kita bagaimana membuktikan bahwa apa yang kita lakukan adalah niat baik. Betul. Tanpa ada istilahnya niat terselubung lah ya, kayak gitu. Nah, oke, itu trust building itu lumayan butuh waktu yang ini ya, yang nggak pendek ya. Bukan hanya sebelum kegiatan, tapi juga di dalam kegiatan itu didesain betul bahwa para perempuan ini nyaman, dan kemudian persepsi mereka kepada pengundang gitu ya itu berubah. Nah, tadi Erni tuh cerita tentang rekreasi ya. Ini memang didesain sejak awal menjadi pendekatan yang dipercaya oleh teman-teman Diaspar sebagai ruang di mana mencairkan hubungan antara para perempuan ini dan juga lembaga yang mengundang gitu. Apa memang seperti itu atau ini by accident saja? Dan bagaimana sebenarnya itu mampu mencairkan hubungan kalian? Ya itu bukan by accident, jadi itu sudah didesain di kita gitu. Jadi emang kita sudah menyeting kalau kegiatan kita memang pendekatan lebih sosial psikologi ya. Jadi kayak ada pendekatan keagamaan. Ya. Jadi kami memang memiliki tiga
pendekatan lah ya yang di dalam program ini, dalam intervensi ini. Yang pertama psikologi, kemudian sosial ekonomi, dan juga ideologi. Jadi kegiatan ini memang disetting atau didesain untuk memberikan kenyamanan itu dulu, trust dulu nih, kita building trust dulu gitu, dan rilis dulu. Kalau kita misalnya kayak kita saya pun misalnya sebagai pelajar, masuk kelas tapi kita udah ruwet duluan nih, ada masalah di rumah kayak wah gitu udah penuh, kalau air tuh udah penuh gitu, kita bikin relax dulu deh gitu, benang itu diuraikan dulu gitu kalau benang kusut. Jadi mereka rilis trauma dulu, cerita dulu, dan itu kan ada sesi support group di situ, ada sesi dengan psikolog, dan itu tidak kami pun bilang gitu, tidak ada rekaman, tidak ada notulensi, tidak ada maksudnya dokumentasi, jadi benar-benar private. Jadi mereka beberapa orang yang menggunakan cadar juga bisa membuka cadarnya, karena itu sesi seperti sesi konseling ya. Jadi, tidak ada dokumentasi gitu ya. Dan kami pun konfidensial dan kami saya misalnya sebagai penyelenggara bagian dari acara pun tidak bisa mendapatkan itu, hadir di dalam ruangan itu kalau saya tidak terlibat dalam sesi itu misalnya. Jadi saya hanya di luar menjaga anak-anak mereka. Dan jadi itu sesi, jadi setiap orang akan dapat itu per grup. Grup konseling ya. Grup konseling gitu. Jadi kami dulu ada senior saya yang dia psikolog juga backgroundnya, yang menemani lah istilahnya, membantu psikolog utama dalam proses konseling grup. Tapi kalau saya waktu itu ngejagain anak-anak di awal 2019 itu jadi pengasuh gitu ya. Dan anak-anak mereka pun testimoni pasti ke orang tuanya, saya habis ini main ini sama Kak Erni misalnya. Jadi itu mereka kan pasti sebagai orang tua khawatir kan, anak saya diapain ya gitu. Paling terpisah selama beberapa jam. Ya. Jadi pemirsa mungkin nggak bisa bayangin, ini maksudnya ngundang ibunya gitu ya di sebuah kayak pelatihan gitu. Tapi anaknya juga diundang, karena anak dan ibu ini susah untuk dipisahkan. Nah, begitu mereka hadir dalam sebuah event, itu ibunya punya sesi sendiri, anak-anaknya juga punya sesi sendiri. Jadi mereka berjalan secara paralel, kira-kira kayak gitu. Iya, begitu. Jadi orang tua punya ruang sendiri untuk mengurai emosinya gitu. Kan mereka juga mungkin pasti ada perasaan malu kalau nangis di depan anak. Ada mungkin informasi-informasi tertentu yang mereka nggak bisa dibagikan ke anak, apalagi terkait kasus suaminya. Dan saya menemukan lebih dari 50% anak-anak mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya. Jadi taunya bapaknya kerja di luar kota. Tapi ada anak yang menyaksikan penangkapan ayah. Ada yang menyaksikan itu, tapi kan itu masih usia anak-anak ya. Dan bahkan itu sampai sekarang kita masih bekerja nih. Saya berharap bisa bekerja sama dengan WGWC untuk menarasikan terkait hal ini ke anak-anak, karena sampai sekarang mereka tidak tahu gitu. Misalnya mereka menyaksikan kejadian penangkapan orang tuanya, bahkan sempat dibawa juga gitu ke di mobil polisi saat itu. Dan mereka juga ada saya ketika mengunjungi rumah mereka juga bilang kalau anaknya juga mengalami trauma yang lumayan berkepanjangan misalnya. Ya saya mungkin ini bukan bagian saya untuk sedikit menggambarkan gimana sih seperti misalnya teriak-teriak trauma dalam konteks penangkapan ayah. Kayak misalnya kalau lagi dia kalau ada suara motor atau bising itu dia akan refleks gitu ya, teriak atau gimana. Dan misalnya tidur mimpi buruk karena menyaksikan langsung bagaimana orang tuanya ditangkap gitu. Jadi ada trauma, dan itu saya merasa wah ini lumayan berat ya. Tidak bisa juga psikologis psikolog yang kami dampingin itu kan untuk lebih ke dewasa ya. Kami juga ternyata perlu juga ini untuk menangani anak-anak yang mengalami trauma gitu. Jadi ibunya ditanganin traumanya, anak-anak juga harus ditangani karena nggak punya pilihan, lagi. Nah, ini berarti kan artinya kawan-kawan Biaspar ini melakukan dua grup secara paralel gitu ya.
maksudnya paralel tuh bersamaan, nggak bisa memilih salah satu saja gitu. Nah di proses trauma konseling tadi itu, yang grup konseling itu, di bagian mana yang menurut Erni menjadi titik balik dari mereka kemudian bersedia untuk mengikuti proses selanjutnya? Ya kan balik lagi apa yang mereka rasakan ketika setelah sesi itu ya. Banyak emosi yang keluar, mereka juga diberikan ruang untuk bicara apapun. Tentang emosi, tentang kasus suaminya misalnya. Dan itu kaget juga saya misalnya ketika saya tahu misalnya ada beberapa lah ya yang cerita ke saya terkait dengan sesi itu gitu. Misalnya dia tidak tahu sama sekali terkait kasus suaminya. Dia juga kaget misalnya, wah saya juga, ya dia sebenarnya bilang kalau saya sebenarnya butuh sekali ruang seperti ini karena saya nggak punya ruang untuk mengeksplorasi perasaan saya misalnya, pandangan saya sama siapa, karena saya sudah sibuk sama stigma masyarakat, ngurusin anak, jadi kepala rumah belum tangga, lagi nyari uang mengganti posisi sebagai pencari nafkah, ngurusin anak-anak juga, anak-anak yang akhirnya harus pindah sekolah misalnya karena tadi itu perlakuan lingkungan ada sekolah bullying, yang tidak, misalnya ada stigma, kemudian ada labeling lah bahwa ini adalah anak-anak teroris misalnya. Itu kan saya sebagai orang yang langsung itu kan juga terkadang saya sebagai peneliti ya, sebagai kemudian terjun sebagai pendamping, saya juga ada perasaan hati-hati kan, betul gitu kan. Tapi karena saya juga perlu menggali informasi, kayak misalnya dalam proses kunjungan ke rumah mereka itu saya benar-benar melihat gitu bagaimana pengetahuan anak-anak terhadap orang tua misalnya. Dan itu saya ngelihat anak-anak tuh nggak tahu apa-apa gitu. Mereka nggak punya pilihan loh, harus gimana gitu. Mereka nggak punya pilihan lahir di rahim siapa dan kita sebagai masyarakat juga harus lebih bijak. Harusnya lebih bijak bahwa anak-anak itu kan kita anggaplah maksudnya mereka nggak punya pilihan, tapi harusnya kita lebih bijak untuk tidak melakukan bullying, stigmatisasi atau labeling terhadap anak-anak. Dan nggak semua istri juga ternyata tahu keterlibatan suami mereka. Bahkan Mbak Ruby mungkin lebih paham terkait dengan patriarki, budaya patriarki di Indonesia, dan banyak istri-istri yang meski tahu pun ya Mbak, tapi mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain karena sami'na wa ta'na, harus nurut sama suami. Nah itu kan budaya kita yang maksudnya kita dalam konteks mereka mengalami kesulitan juga untuk bagaimana mengingatkan suami, apalagi konsep tentang relasi suami istri di kelompok ini kan memang sami'na wa ata'na ya, taat betul kepada suami. Nah di konteks itu saya penasaran nih untuk eksplorasi gimana caranya Erni untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa konstruksi ini dalam titik tertentu merugikan, karena kemudian perempuan jadi lemah kan, nggak bisa mengantisipasi bagaimana bahaya, dan dia terjebak di dalam sebuah situasi yang dia harus menanggung segalanya, ya kan? Sebagai seorang istri dia kemudian harus berperan bagaimana menafkahi keluarganya, lalu kemudian menghadapi stigma masyarakat dan sebagainya. Kalau dia memiliki pengetahuan dan cara pandang pada relasi itu berbeda, mungkin nggak terjadi separah ini. Tapi ini dalam konteks proses bagaimana kamu membangun resiliensi di keluarga, apa aspek dalam konteks menularkan gagasan tentang kesetaraan gender yang kalian lakukan ini? Waktu itu saya nggak kenal ya dengan bahasa kesetaraan gender. Apalah yang membuat memberdayakan mereka? Saya juga banyak belajar gitu ketika bergabung dengan jejaring WGWC gitu. Banyak teori lah. Oh ternyata yang saya lakukan termasuk dari pendekatan gender sensitivity atau pendekatan gender gitu. Cuman yang saya lakukan itu adalah mendengarkan saja gitu. Mencoba untuk memahami apa yang mereka rasakan. Kemudian saya korelasikan dengan prinsip-prinsip agama yang mereka yakini misalnya gitu kan.
sebagai manusia kita berempati lah ya. Kita mendengarkan dan berempati terhadap situasi yang mereka rasakan gitu. Ketika mereka merasa nyaman tanpa dihakimi dalam konteks bahwa yang mereka lakukan itu salah, misalnya patuh dengan suami meski dalam kondisi apapun itu salah, atau memberikan label bahwa ini tidak baik dan lain sebagainya, itu sebenarnya akan menjauhkan. Jadi saya lebih kepada situasi di mana saya sebagai pendengar dan saya juga memahami konteks agamanya seperti apa. Tetapi nanti di mana mereka ada situasi yang down dan mereka kayak mencari, wah Mbak, saya harus gimana dong gitu. Mereka mempertanyakan sendiri sebenarnya. Jadi saya tidak tahu ini bagian dari konseling atau tidak. Tetapi ketika saya mendengarkan cerita-cerita mereka, mereka terserah deh mau ngomongin tentang apa, terserah. Mau pribadi antara suami dan istri, pribadi antara teman ke teman, antara keluarga, dan bahkan mereka cerita bagaimana masyarakat kayak melabeli mereka sebagai keluarga teroris lah, inilah patut diusir dan lain sebagainya. Itu saya mencoba untuk tidak memberikan label gitu atau menghakimi rap mereka. Dan pada akhirnya mereka bertanya sendiri, what next gitu. Terus saya harus apa gitu. Jadi itulah yang mempermudah sebenarnya, mempermudah kita. Ada pintu masuk, ada pintu masuk, menawarkan cara berpikir yang berbeda. Begitu. Jadi Bu, nanti kegiatan seperti ini, nanti Ibu bisa bertanya ya dengan psikolog, dengan misalnya ada yang kami punya mitra misalnya khusus untuk parenting. Jadi Ibu bisa bertanya tentang ini, atau misalnya terkait dengan kelompok ISIS tuh seperti apa. Maksudnya mereka punya curiosity juga untuk memahami sebenarnya ini kelompok apa sih, kelompok sebenarnya apa, yang suami saya kenapa gitu. Saya gitu. Karena mereka nggak tahu. Mereka ketika ditanya tentang ISIS, mereka nggak tahu apa itu Jamaah Islamiyah, apa itu JAD. Mereka juga nggak tahu, nggak paham. Jadi suami saya ngapain sebenarnya? Karena suami saya nggak salah, suami saya cuma ikut pengajian. Iya, saya dengarkan, suami Ibu ikut pengajian. Apa Ibu yang Ibu tahu tentang pengajiannya? Ya belajar Al-Quran gitu. Itu menurut mereka ya emang menurut saya juga tidak masalah ya kita belajar agama. Tapi kemudian kami juga bekerja sama dengan Densus 88 gitu untuk memberikan sosialisasi lah, edukasi tentang hukum apa di negara ini dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya kan mereka mencari tahu gitu ke suami mereka ketika kunjungan. Jadi kayak berani mereka akhirnya itu bertanya. Itu seberani yang kita katakan sekarang ada proses dalam versi mereka akhirnya bertanya gitu kayak misalnya Abi ikutin emang ini kayak gitu. Dan mereka kan cerita juga ke saya gitu. Bagaimana mereka mengkonfirmasi kepada suami mereka ketika ada kunjungan gitu ke lapas. Nah, jadi itu proses critical thinking yang dibangun secara tidak sadar gitu. Ketika mereka sebenarnya benang itu sudah terurai. Jadi kan kalau sudah terurai udah bisa membedakan warna merah, biru, hijau. Jadi mereka bisa melihat nih, oh saya ini sendirian. Saya butuh nyari nafkah juga buat anak, kemudian anak saya juga perlu dijaga nih secara psikologis karena takut mereka kan harus dealing dengan situasi juga kayak anak-anak mereka misalnya kalau ditanya Umi Abi kemana nggak pulang-pulang, mereka harus menjawab. Nah itu bingung, banyak yang mereka nggak tahu jawabannya apa. Saya juga nggak tahu jawabannya apa. Tapi dalam sebelum aku ngarah ke situ, ada satu fase yang saya pengen eksplorasi di konteks setelah mereka terbuka ya dan mengurai keruwetan mereka, difasilitasi dengan psikolog itu bisa ngomong apa aja. Nah pasca itu mereka juga masih di engage gitu ya dengan sejumlah kegiatan gitu. Nah kegiatan apa sih yang membuat mereka antusias dan tetap mau mengikuti proses yang kalian lakukan gitu? Sebenarnya itu ya tadi output yang mereka dapatkan atau manfaat yang mereka dapatkan ya. Pengalaman mereka membawa perubahan atau tidak. Istilahnya setiap mungkin ini konsep yang sangat general ya. Kalau misalnya kita saya mau datang ke podcast ini, itu pasti bertanya ini untuk apa benefitsnya buat saya atau buat lembaga. Nah mereka pun berpikir sama gitu. Dan ketika mereka merasakan bahwa
manfaatnya bisa mereka rasakan dan mereka lebih lebih empower gitu, lebih ya berdaya gitu, dan akhirnya mereka terus ingin dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan. Dan meskipun gini ya Mbak, ini sebenarnya challenge juga untuk teman-teman organisasi masyarakat sipil bahwa kebersinambungan itu sangat sulit gitu. Nah itu terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Tetapi bahkan ada yang salah satu dari mereka bilang kita bayar sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting mereka sendiri menawarkan juga nggak apa-apa kok. Nggak mesti harus di tempat yang mewah, hotel misalnya. Sederhana, kita di rumah siapa kumpul. Karena mereka merasa bahwa ini yang diperlukan suami saya juga ketika nanti bebas gitu. Iya. Untuk mendapatkan pendampingan psikososial gitu. Bukan hanya ideologi. Saya rasa oke lah, ideologi penting gitu, tapi bukan ranah saya untuk intervensi lebih jauh gitu. Tapi memang tujuannya adalah ke arah sana untuk membawa opsi yang lebih gitu, bahwa beragama itu tidak selalu A gitu, ada opsi-opsi lain. Kemudian memaknai jihad juga ada opsi-opsi lain gitu, bukan hanya jihad yang berbasis tanda kutip kekerasan saja. Misalnya. Ada juga dan bahkan ide jihad untuk dalam konteks merawat diri, maksudnya nggak tahu ya, orang zaman sekarang ngomongnya self love atau apa gitu ya. Tapi merawat diri dalam konteks menjaga mental health-nya kita sendiri itu pun bagian dari jihad gitu. Karena jihad itu kan struggling. Jadi kayak ini menarik banget ya. Jadi program yang dimiliki oleh teman-teman Diaspar ini sebenarnya membuka wawasan ya, bahwa definisi bukan tunggal dan referensi itu banyak gitu. Nah mungkin ini yang di proses hidup para perempuan ini mungkin nggak dapat itu karena hitam putih gitu. Kalau nggak ini ya ini gitu. Jadi nah kalian membukakan ruang itu, dan ternyata cara pandang yang melihat realitas yang beragam ini sangat dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan banyak persoalan, karena persoalannya kompleks sekali. Nah di konteks ini saya juga mendengar kalian kemudian lebih satu langkah lagi membuat mereka terorganisir dalam sebuah organisasi ya. Betul. Tentu ini satu capaian atau lompatan yang luar biasa dari individu-individu, lalu kemudian mereka ada di dalam sebuah organisasi. Nah, boleh cerita nggak gagasan behind bagaimana mendorong mereka berorganisasi itu, apa tuh yang men-trigger Erni ya? Itu bagian dari refleksi saya pribadi sebagai orang yang istilahnya in charge atau menjadi koordinator di dalam program ini. Itu refleksi saya pribadi bahwa ternyata saya tidak bisa sendiri, Diaspar nggak bisa sendiri gitu. Kemudian kami waktu itu 2021 bekerja sama dengan WGWC dan dibantu dengan Aman Indonesia dalam program Family Resilient lanjutan dengan konteks keluarga yang berbeda. Selalu ada pertanyaan, Mbak, ini habis ini mau ngapain? Habis ini mau ngapain? Karena kebutuhannya bertambah dan masalahnya juga bukan hanya tentang persoalan ideologi, tetapi juga persoalan lain. Betul. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Ini tidak banyak didokumentasikan di Indonesia. Ada persoalan kekerasan, disebutnya gender based violence dalam ekstremisme kekerasan itu jarang, saya nggak tahu ya, akhir-akhir ini mungkin belum menjadi ranah yang penting untuk dibincang ya. Itu belum jadi highlight atau topik yang banyak dibahas gitu. Saya nggak tahu apakah dokumentasinya kurang atau memang kasusnya sedikit. Ya. Jadi itu pertanyaan, abis ini mau ngapain, abis ini itu jadi pertanyaan yang saya pikir terus mereka pengen, Mbak, saya pengen tetap komunikasi, pengen tetap istilahnya punya teman, karena mereka menyadari bahwa nggak semua orang bisa dicurhatin. Betul. Keluarga dan mereka nggak semua orang dicurhatin bisa menjaga rahasia gitu ya. Nggak semua orang ngerti kondisi mereka gitu. Okay. Dan orang yang mungkin bisa mengerti adalah orang yang sama-sama mengalami, yaitu teman-teman yang satu partisipan ya dengan mereka gitu. Jadi
tetap mereka ingin tetap berkomunikasi dan lain sebagainya. Ya akhirnya saya bikin rekomendasi. Saya ingat banget Betul. 2021 laporan ke WGWC saya bilang di rekomendasinya untuk forum mantan napiter sudah ada. Ya. ABCD, Ya, betul. tapi untuk forum keluarga mantan napiter belum ada gitu. Ya, Mungkin sepengetahuan saya belum ada, walaupun mungkin di luar sana saya nggak tahu ya. Tapi sepengetahuan saya dengan jejaring WGWC saya belum menemukan ada forum itu. Betul. Maka saya inisiatif untuk menambahkan itu dalam bentuk rekomendasi lesson learn yang kayaknya perlu nih harus ditindaklanjuti gitu. Betul. Nah, apa yang menurut pengamatanmu ya berbeda cara mereka bergerak nih dari individu menjadi organisasi? Saya ngelihat itu pasti sangat berbeda ya, konteks dampaknya gitu. Konteks dampak dan konteks keterlibatannya, bukan lagi penerima manfaat tetapi pelaku ya. Betul. Pelaku damai, subjeknya. Jadi menjadi subjek mereka itu ya. Itu menjadi subjek itu kan perlu kesadaran. Betul. Perlu ada pengetahuan sebelumnya, perlu refleksi dulu. Mereka perlu ada ini loh, proses refleksi itu yang menuju bahwa oke, saya mau menjadi kayak Mbak Erni, melakukan pendampingan. Kamu jadi role model mereka kayak gitu. Hah, maksudnya gimana, Bu? Iya, Mbak, saya mau engage maksudnya mau komunikasi juga dengan istri-istri yang lain yang suaminya masih di dalam lapas. Ketika itu suami mereka sudah bebas misalnya. Iya. Kan mereka selalu keep update situasi suami mereka ya, kayak udah bebas atau belum, bebasnya kapan, kemudian bagaimana proses reintegrasinya. Alhamdulillah ya mungkin saya nggak bisa bilang itu 100% program ini berhasil menjangkau semua partisipan, tetapi ada contoh-contoh dari partisipan yang merasakan dampak itu nyata gitu. Dan mereka bilang, Mbak, saya pengen mendampingi istri lain yang masih misalnya labil atau belum ada yang mendampingi gitu. Karena saya, dan ini Mbak Ruby yang saya bilang waktu di awal tadi saya bicara bahwa saya merasa mungkin kalau tidak sendiri akan lebih mudah gitu. Proses itu ternyata membuat mereka juga sadar bahwa oh ya Mbak, saya waktu mengalami itu saya dibantu sama teman-teman Dasper, dibantu sama Mbak Erni. Dan Mbak Erni nggak ninggalin kita misalnya. Tetap maksudnya komunikasi kita walaupun selesai program itu tetap terjaga. Dan saya mau seperti itu juga ke orang lain. Jadi kebaikan yang yang berkelanjutan gitu. Mereka menular. Jadi mereka berpikir saya juga mau melakukan situasi yang role yang sama, peran yang sama gitu. Karena saya merasa kebermanfaatan itu saya lebih berdaya. Mereka lebih bukan mereka jadinya mohon maaf ya teman-teman, maksudnya bukan tanda kutip membangkang ke suami misalnya gitu ya. Kita tidak mengajarkan hal itu gitu ya. Harus tetap respect gitu dengan pasangan gitu. Tetapi mereka punya energi atau keberanian untuk bicara perasaan mereka ke suami mereka ketika merasakan ke suami mereka. Ketika mereka ke lapas, mereka ngomong bahwa gara-gara kamu ini saya sengsara misalnya, anak-anak begini dan lain sebagainya. Dengan curhatan itu kan sudah menunjukkan step lebih maju. Iya, mereka mau ngomongin itu loh. Nanti jangan lagi ya. Nanti pokoknya setelah bebas saya harus tahu mau kemana dan lain sebagainya. Saya sekarang nggak mau lagi cuek gitu. Maksudnya nanti misalnya Abi mau masuk pengajian mana, saya harus tahu di mana gitu. Jadi itu step lebih maju untuk mengenal pasangan lebih jauh. Sebenarnya itu positif gitu. Iya, menarik gitu. Menarik banget. Maksudnya tahapan mereka maju dan merasa bahwa mereka confident ya, percaya diri untuk mulai membuka interaksi dengan pasangan dan membicarakan perasaan, karena nggak semua pasangan di dunia ini mereka itu terbuka kepada pasangannya gitu. Nah tapi aku penasaran nih, apa yang dalam proses pendampingan panjang ini yang sulit menurut, di fase apa yang paling sulit menurut Erni? Fase yang paling sulit, paling sulit menurut kamu, paling menantang di proses pendampingan. Apa ya yang paling menantang? Sebenarnya saya menganggap itu adalah bagian dari
perjalanan ya. Mungkin bagaimana kita bisa saling kolaborasi ya untuk aware dalam konteks artian gini, kita kan punya keterbatasan tenaga, anggaran, kemudian networking juga. Betul. Tapi untuk apa sih namanya breakdown itu kayaknya kayak powerless waktu itu saya. Jadi kayak wah saya mau ngapain lagi abis ini, maksudnya apa yang harus saya lakukan dengan keterbatasan lembaga dan juga saya pribadi gitu, yang saya juga tinggalnya bukan di Jakarta gitu misalnya. Itu tuh yang berkecamuk gitu dalam diri saya, itu challenge banget, itu tantangan yang menurut saya luar biasa untuk saya sendiri step forward gitu, melangkah untuk membuka diri, berjejaring, ikut terlibat dalam forum-forum dan berkolaborasi dan menceritakan bahwa saya kurang ini, saya butuh ini gitu. Itu step yang oke lah, kita bilang anggaran juga challenge gitu. Kemudian SDM challenge, tapi itu kalau saya pribadi sebagai individu dan juga lembaga untuk step forward, membuka diri, berkolaborasi dan juga menerima orang lain masuk, ikut melakukan intervensi bersama-sama, itu hal yang paling besar sih, karena itu melibatkan ego. Ya. Ego. Jadi itu ini yang penting banget. Erni, terima kasih ya kamu jujur membawa pesan ini ya. karena dalam salah satu hal yang menjadi penghalang di internal kerja-kerja masyarakat sipil adalah kemauan untuk terbuka. Kemauan untuk mengalahkan ego, bahwa ini persoalan yang sangat pelik dan gak bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Memang harus kolaborasi dengan banyak pihak, sehingga kita bukan hanya mungkin kolaborasi sumber daya keuangan ya, tapi bisa juga gagasan. Betul. Kita mungkin akan menemukan cara-cara baru untuk senantiasa berkesinambungan, karena bagaimanapun para perempuan ini bertumbuh dan kebutuhan mereka semakin banyak, apalagi mereka berorganisasi di dalamnya, mereka berproses menjadi pemimpin gitu ya. Maka satu hal pula yang saya tangkap dari Erni sendiri merasa berkembang dalam perjalanannya melakukan pendampingan, karena selalu ditantang untuk hal baru, apalagi dan sebagainya. Nah, tapi yang terakhir ini penting nih, apa pembelajaran yang orang perlu tahu di proses pendampingan Erni ini? Kalau boleh dibagi nih, pembelajaran yang penting menurut Erni. Saya yakin kayaknya saya nggak tahu ini menurut saya penting. Menurut kamu lah, menurut saya penting gitu ya. Menurut saya membuka diri itu jadi bagian dari hal terpenting gitu. Karena ketika misalnya saya membatasi diri untuk saya kan peneliti di sini, saya bukan disebut caregiver, pendamping. Saya di sini peneliti gitu. Tapi ketika saya membatasi diri, itu akan tertutup pintu-pintu kemajuan atau desain intervensi lain gitu, yang menurut saya itu lebih akan berdampak lebih besar daripada hanya sekedar membatasi diri. Jadi saya menantang diri saya, dan itu paling tantangan yang paling besar. Karena tadi melawan ego gitu ya, bahwa saya bukan hanya peneliti di sini. Saya bukan hanya tujuan untuk mengobservasi kemudian saya tulis sebagai bagian dari output, enggak. Tapi program selesai, penelitian selesai, nggak bisa begitu. Ini saya menghadapi tetap manusia. Ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab moral yang gitu. Harus dipertahankan. Saya amazed gitu, dan saya mengapresiasi diri saya sendiri untuk melangkah lebih maju gitu ya. Maksudnya saya membuka diri gitu ya, untuk menjadi pendamping, dan akhirnya saya tidak berhenti sebagai best project, tapi ini adalah bagian dari campaign bahwa memang harus seperti itu gitu. Teman-teman di luar sana yang mau jadi seperti saya atau pendamping kayak nanti terinspirasi oleh Erni jadi pendamping, boleh juga nih boleh juga kamu bagi apa nih yang boleh dan nggak boleh, satu aja yang boleh emang nggak boleh dilakukan orang yang akan mengambil kerja seperti kamu nih. Yang nggak boleh? Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh mereka lakukan kalau mendampingi para istri ini. Yang nggak boleh adalah abai dengan diri kamu sendiri. Nggak boleh kayak misalnya gitu, kayak ketika saya udah penuh gitu, saya nggak boleh memaksakan untuk tetap mendengarkan cerita orang lain.
saya harus bilang kalau saya lagi nggak baik-baik aja. Baik-baik saja. Jadi saya butuh ruang untuk sendiri misalnya. Dan itu juga lagi Mbak, itu tuh pengakuan yang sangat berat untuk kita lakukan di karena jangan sampai publik. pendamping tuh ngerasa mereka tuh kayak pahlawan, kayak pahlawan dan sempurna, dan hidupnya sempurna. baik-baik aja gitu. Dan dicurhati apa saja itu kayaknya oke betul. Jadi ketika itu saya harus melakukan sosialisasi dengan para istri. Kemudian saat itu saya tidak baik-baik saja. Dan kamu ngambil jarak ya? Awalnya iya, dalam saya harus gitu. siap dulu untuk bilang. Kan ketika misalnya gini, penerima manfaat atau teman-teman yang kita dampingi itu kan merasa bahwa kita kayak nggak punya masalah ya. Kayaknya kita baik-baik aja gitu, selalu on gitu kan. Tapi enggak. Saya harus menunjukkan kerentanan saya juga. Jadi saya bilang ke teman-teman di dalam ruangan bahwa saya lagi tidak baik-baik saja. Saya ambil duduk kursi gitu. Please, saya mau kursi di depan. Saya nggak bisa berdiri gitu. Dan itu apa ya? Saya berharap dan kayaknya itu juga menjadi bagian penting ke mereka gitu. Bahwa oh iya, setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Dan malahan mereka kayak ambil posisi saya gitu, kayak oke, Mbak Erni kamu nggak sendiri, kan ada kita kayak maksudnya jadi saling mengempower. Kemudian saya juga bersyukur ketika saya disambut baik di WGWC dalam rekomendasi forum ini, kita akhirnya membentuk Fospeta, Forum Support Perempuan Tangguh, dan akhirnya jadi mitra. Dan mereka sudah selangkah jauh memiliki peran yang juga sama gitu, jadi agent of change gitu, jadi pejuang damai gitu. Jadi bukan lagi menerima, tetapi mereka memberi itu dalam konteks pelakunya. Iya, bukan konteks materi, tetapi kehadiran mereka dan bahkan mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemitraan itu menurut saya udah luar biasa, dan mereka menemani saya gitu untuk oke, you are not alone, kita di sini sudah oke gitu ya, maksudnya kayak ya kadang kan kita nggak bisa bilang bahwa pendamping atau orang yang mendampingi itu baik-baik aja ya, tapi kayak kita juga manusia ya Bu. Kita kadang juga lagi down gitu, lagi nggak baik-baik aja, tapi respon mereka sangat terbuka gitu. Itu tuh yang membuat saya kadang terharu ketika respon mereka itu sangat terbuka. Dan ketika mungkin saya spill sedikit perjalanan hidup saya, bahwa saya akhirnya melepas hijab misalnya. Dan itu mereka kan bisa menerima itu. Nah itu saya luar biasa ya. Maksudnya mungkin di awal-awal mereka sangat sulit menerima perubahan itu. Tetapi semakin hari kami berkomunikasi bahwa tidak ada yang berubah dari sikapnya Mbak Erni gitu. Ya tetap Mbak Erni seperti ini, maksudnya tidak ada, mungkin penampilannya bisa berubah karena perbedaan prinsip dalam agama misalnya gitu, penafsiran beda lah gitu, tapi tetap tidak berubah dalam proses pendampingan itu. Dan mereka sangat terbuka gitu, dan mereka merangkul bahwa ya kan, dengan kayak mereka bilang bahwa Mbak Erni tambah cantik ya misalnya, lucu deh bajunya, atau ininya itu tuh hal yang sedikit yang maksudnya sepele lah ya, tapi itu menunjukkan respon yang dimana mereka menerima gitu. Menurutku itu bukan sepele ya, tapi itu bagian dari testing berat mereka menerima perbedaan itu sendiri. Jadi toleransinya bukankah itu bagian yang kita pengen hadirkan, bahwa keragaman di Indonesia itu sesuatu yang sunatullah, dan mereka harus menerima itu. Ada yang berjilbabnya beda-beda, ada yang nggak pakai jilbab, itu bagian yang mereka mesti terima secara utuh gitu. Erni, thank you banget ya, udah banyak sekali kasih insight ke kita, dan ini penting banget pembelajaran yang kamu sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa belajar gitu. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, ada beberapa hal yang sangat pengen sekali meng-echo apa yang Erni telah sampaikan. Yang pertama, bahwa ini panggilan nurani itu nggak bisa dielakkan. Jadi persoalan pendampingan pada keluarga mantan teroris ini bukan persoalan pekerjaan, tapi ini beyond dari pekerjaan, karena tanpa panggilan jiwa nggak mungkin orang-orang seperti Erni mampu bertahan bertahun-tahun dengan menghadapi berbagai macam dinamika dan kepelikan dalam konteks mengiringi mereka kembali kepada masyarakat dan menjadi bagian dari warga negara begitu ya.
Yang lain yang juga penting banget, kalau kita selama ini mengenal kata gender equality and women empowerment, sering banget itu kemudian menjadi satu kata yang tanpa makna. Tapi dari ceritanya Ernie, tanpa mengenal konsep itu sendiri, sebenarnya nilai-nilai dan juga praktek-praktek yang diperkenalkan oleh Ernie itu sendiri dengan membangun keterbukaan, mendengarkan cerita tanpa menghakimi, dan kemudian sedikit demi sedikit mendorong mereka menjadi confident, menjadi dirinya sendiri, dan kemudian berani bertanya kepada pasangannya, atau nggak usah bertanya lah, berani mengungkapkan perasaannya tentang apa yang dia alami setelah penangkapan. Itu merupakan proses yang sangat besar gitu ya, proses kemajuan. Nah itu sendiri tidak akan hadir tanpa adanya satu upaya untuk mendorongkan agar para perempuan ini percaya dengan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah proses bagaimana mereka berorganisasi. Tentu dalam konteks pemberdayaan perempuan, organisasi adalah kendaraan perempuan untuk lebih berdaya karena secara kolektif mereka tidak sendiri. Mereka bersama dengan orang-orang yang selama ini merasakan pengalaman yang sama. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang bisa menuntun mereka pada fase yang jauh lebih memberdayakan, di mana setelah mereka menjadi penyintas atau mereka menjadi orang yang selama ini dirugikan dalam konteks terorisme, tapi mereka bisa menjadi subjek yang itu aktif untuk mengadvokasi dirinya dan juga kelompoknya, tapi juga menjadi subjek yang siap untuk melakukan perubahan bersama dengan aktor-aktor yang lainnya. Nah, ini hal yang penting dari cerita ini adalah Anda menyaksikan bagaimana seorang perempuan yang merasa menjadi korban, lalu kemudian dari tahapan-tahapan mereka menjadi subjek dari perubahan itu sendiri. Terima kasih Anda telah menonton podcast ini. Mudah-mudahan pengalaman dan pengetahuan seorang perempuan bernama Ernie betul-betul menjadi inspirasi teman-teman. Jangan lupa tonton juga bagian podcast yang lainnya yang tak kalah serunya. Terima kasih.